episode 12 bersama aku Novi dan rekan aku Lala. Oke, kali ini kita juga mengundang narasumber kita yaitu alumni dari Sekolah Wanska. Oke, sebelum kita lanjut ke podcastnya, kita kenalan dulu nih sama narasumbernya. Oke, kakak bisa kenalan? Halo, nama aku Deviani, aku alumni dari jurusan Bisnis dan Pemasaran. Dan kebetulan aku adalah angkatan terakhir dari Bisnis dan Pemasaran sebelum diubah menjadi Bisnis Digital. Gimana nih kabar kakaknya setelah setahun lulus dari Wanska? Baik, dan ya lumayan kangen masa-masa sekolah juga sih. Oke, kita lanjut ya. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang kakak lakuin sih sekarang setelah lulus itu? Yang aku lakuin, kebetulan aku nyari D1 kuliah sambil kerja juga karena kayak gimana ya, melihat diri sendiri kayaknya nggak bisa untuk kuliah 4 tahun, jadinya pindah jurusan ke pariwisata. Bisa pindah jurusan, nggak fokus ke apa namanya pemasaran aja ya, nyari sensasinya. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua, gimana pengalaman kakak selama menjadi siswa di Wanska? Pengalamannya sih cukup banyak ya, selama 3 tahun tuh nggak lah tidur nugas saja di rumah, karena 80% juga ikut organisasi yaitu OSIS, 20% di kelas dan di jurusan, dan 10% itu baru ke sesama angkatan. Kebetulan juga pengalaman di OSIS lebih banyak daripada pengalaman di kelas maupun di lapangan. Jadinya lebih keinget kayak lebih kangen OSIS nih gitu. Yang bikin kangen sekolah tuh OSIS, nggak untuk ya di kelas itu sekolah. Di sekolah hidupnya di OSIS saja kakak ya. Sip. Oke, yang terakhir dari aku, apa yang paling kakak ingat tentang masa-masa di sekolah? Yang paling aku ingat dan nggak bakal aku lupain apa ya, itu sih yang kebanyakan itu karena emang nggak ada gininya, nggak ada kayak kegiatan khusus selain OSIS. Jadi yang aku paling ingat tuh masa-masa di OSIS, kayak kebersamaan keluargaannya itu lebih berasa di OSIS daripada di kelas. Karena juga kalau misalnya sekarang di kelas belajar, istirahat, langsung ke OSIS lagi, ke ruang OSIS. Nanti kalau misalnya udah ada kegiatan tuh lebih sedikit sekali di kelas. Dan kalau dibilang ketinggalan pelajaran, tapi dari guru-gurunya juga memaklumi dan bilang ini loh tugasnya, kamu harus ini, nyari kelompok ini. Terus lebih didukung juga sama guru-gurunya karena ditauin kita lebih ke organisasi dan itu juga untuk sekolah, jadi didukung. Sudah terpercaya. Bisa dibilang gitu sih, apalagi di jurusan. Oke, lanjut ke aku ya. Jadi pertanyaan dari aku tuh kan kakak itu kan banyak ya kegiatannya. Ya. Bisa dibilang banyak kegiatan. Nah, kan kalau banyak kegiatan gitu kita tuh kadang pusing kan cara membagi waktunya. Nah, kakak tuh gimana sih cara membagi waktu kakak selama kegiatan? Kalau masalah ngebagi waktu itu lumayan gini ya, kayak lumayan susah tergantung kesibukannya juga. Dan kebetulan aku juga punya adik-adik di rumah yang masih kecil-kecil, jadi harus ngurusin di rumah dulu baru ke sekolah. Kayak misalnya kalau nggak sepenting apapun, misalnya aku jadi ketua panitia, otomatis aku harus ke sekolah. Kadang-kadang aku juga ngajak adik aku ke sekolah. Wih, dapat itu ya, dapat. Karena waktu itu gimana ya? Ayo naik ke sekolah cepet-cepet, ada gini. Kayaknya waktu itu tanda tangan gini deh, proposal kayaknya. Aduh, adiknya nggak ada yang ngajak nih gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, sini aja diajak. Dapat aku ngajak adikku ke sini. Bertanggung jawab ya. Berarti itu dia Dibolehin karena ada teman-temanku yang ngajak adikku. Nggak lah aku ajak ke ruang-ruang yang emang untuk nyari kenalan itu, cuma di ruang OSIS. Itu sangat bertanggung jawab ya, semua diambil ya. Lumayan sih, karena kayak emang di rumah tuh juga banyak kerjaan dan harus di sekolah juga kan harus diimbangi, apalagi karena merasa tanggung jawab jadi ketua panitia ya harus, kalau dipanggil tuh harus cepet gini nih, ya udah harus ke sekolah. Itu kira-kira kakak keberatan nggak kalau dari hati yang terdalam? Enggak,
karena dari adikku juga dia enjoy aja, nggak rewel Kak. Itu jadinya kayak ya udah aja gitu. Nggak sih terlalu gini, nggak terlalu ngebebanin ya, karena aku ngejalaninnya enjoy banget dan teman-teman juga gini, ya membantu banget. Terus dari punya adik itu enjoy aja ya, jalanin aja Jalanin gitu. aja, yang Jalanin penting aja. ada tujuan pastinya. Iya. Oke, pertanyaan terakhir dari aku, kakak gimana sih motivasi kakak buat kita ini? Motivasinya untuk apa nih? Untuk adik-adik kelas kita. Iya. Motivasi sama saran-sarannya mungkin yang menurut kakak, kalau kakak lihat adik-adik kelasnya kayak gimana sih, kayak kurang ini kurang itu, bisa diberikan motivasi gitu loh, biar kita Saran dulu deh. Iya. Kalau saranku untuk adik-adik kelas selanjutnya, apalagi ya kalian kan juga gini dari aku yang juga nge-PDSP kalian kan, tetap semangat. Saranku jangan terlalu berpacu kepada dunia percintaan waktu SMK itu dong, tapi carilah relasi, cari organisasi itu lebih kayak gimana ya, lebih bermanfaat ke depannya daripada kalian tuh kayak, aduh aku punya mantan segini nih, no. Tidak ada yang nanyain kalian punya mantan berapa di SMK, se-famous apa, following IG kalian berapa, nggak ada. Tapi lebih ke apa pengalaman kamu ke SMK itu bisa dijelasin kayak sekarang, kayak aku dulu jadi OSIS, jadi ketua jurusan juga kan, bisalah di sharing nggak lah untuk menonton ke dunia. jadi lebih bangga kepada diri sendiri ya kalau kayak gitu. Ya benar. Untuk motivasinya jangan terlalu gimana ya, motivasinya itu jadiin sekolah ini sekolah yang terbaik, itu dibentuk dari siswa-siswa. Jadi jangan ngecewain diri sendiri, apalagi untuk nama sekolah. Makasih ya Kak. Terima kasih.